Kalau kita bilang APPK, confident-nya seperti apa terhadap kendaraan listrik, ya ini baru tadi saya sampaikan ini awal di negara kita dan memang, tentu challenge-nya adalah menyiapkan tempat-tempat untuk, apa namanya, mengisi listrik. Lihat kalau di Hong Kong ya, saya pernah ke sana, itu bahkan di mall disiapkan tempat parkirnya, ada tempat charger-nya, dan di berbagai tempat di jalan dan segalanya. Misalnya kita tahu di Eropa mungkin sudah begitu begitu meluas tempat, untuk melakukan recharge recharge daripada baterai tersebut. Nah, yang saya dengar bisa beberapa alternatif misalnya apakah, dengan, mengganti baterainya dengan yang baru di tempat mengisi bahan, daripada recharging daripada baterai tersebut. Nah, ini tentu harus, kesiapan infrastruktur juga tetap ada ya Mas Erwin, kalau kalau tidak kan tentunya nanti akan menjadi bermasalah juga, listrik ini kan tetap harus di-recharge. Nah, biasanya, satu kendaraan itu misalnya full seperti mobil yang saya dengar bisa begitu sekali full di-charge itu bisa 300 kilo. Cukup cukup apa, cukup baik, namun kembali lagi recharge daripada infrastruktur ini tetap harus ada dan tapi kita tetap, melihat bahwa ke depannya memang ke sana mau tidak mau, eee, seluruh dunia akan ke sana dan nanti akan secara perlahan tergantikan ya bahan bakar bensin dan solar. Tapi tidak bisa serta-merta langsung tergantikan karena ini perlu, suatu perjalanan yang harus dimulai dengan sekarang. Demikian Mas Erwin. Kesiapan infrastruktur ditambah sekarang ada bonus pemanis berupa insentif-insentif seperti DP 0%. Anda sendiri mengamini tidak serta-merta langsung bisa dieksekusi khususnya untuk konteks Indonesia. Kalau kita berbicara time frame masih jauhkah perjalanan kita Pak Suwandi dari sisi kesiapan infrastruktur meskipun sekarang sudah didukung dengan insentif yang ada. Tadi berdasarkan pengalaman Anda juga berbisnis secara global, Anda lihat bagaimana ini bisa sukses di negara-negara lain. Ya kalau saya sih melihatnya begini, kalau, keseriusan terjadi daripada, baik semua stakeholder dari pemerintah, dari regulator, dari pelaku usaha, mengarah kepada apa namanya, ke arah yang ramah lingkungan dan segalanya, semuanya berjalan, sama ke depan dengan ini, pasti akan cepat juga ya, cepat atau lambat tetap akan berubah. Dan tentu buat semua, baik pelaku usaha atau mungkin buat konsumen, ini akan lebih menguntungkan karena satu, menghilangkan biaya perawatan, yaitu misalnya harus ganti oli, harus, mengganti spare part yang ada. Karena kalau bicara mobil listrik itu hanya baterai doang Mas Erwin, dan ini Ya. sebenarnya banyak lebih diuntungkan daripada misalnya, saat ini misalnya maintenance kendaraan kalau yang sudah cukup tua kan juga cukup mahal ya. Kan kendaraan kendaraan ramah lingkungan atau listrik ini kan hanya bodinya saja sama seperti mobil yang saat ini, tapi di dalamnya sudah tidak ada mesinnya, yang ada hanya baterai gitu.